mencakup semua lini. Bahkan dawuhnya almarhumah Romo Kiai Haji Hamdani Muin yang kemudian dijuluki sebagai Panglima Matan pada saat itu, Matan tidak hanya masuk di kalangan Nahdlatul Ulama, Matan harus masuk di semua lini, baik itu di minhum, gak masalah. Karena bagaimana kita bisa menyadarkan beliau, mereka-mereka itu yang sudah keluar dari jalur rel kenegaraan dan kebangsaan, atau sudah keluar dari rel Nahdlatul Ulama yang kemudian tadi didawuhkan oleh Romo Kiai Haji Khalid Amrullah bahwa Jatman jangan sampai keluar dari relnya Nahdlatul Ulama. Lah niki nggak kemudian Matan hanya mengurusi dirinya, tidak, tetapi juga mengurusi yang lain. Ini harus ditarik. Apakah Matan harus kemudian santri? Tidak. Bahkan mereka-mereka yang kemudian mungkin dianggap sebagai minoritas oleh kita, itu harus kita gandeng. Mengapa demikian? Bagaimanapun mereka adalah generasi kita, bagaimanapun mereka adalah generasi sesepuh-sesepuh kita, yang kita sendiri tidak akan pernah tahu bagaimana nasib mereka 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Hari ini kita bisa mengatakan mereka hanya mabuk-mabukan di pinggir jalan, main gitaran di pinggir jalan, yang kemudian kita menganggap bahwa diri kita adalah lebih baik. Kita tidak tahu, 1 tahun gak ketemu mereka, 2 tahun gak ketemu, ternyata mereka sudah belajar ilmu luwih ngalim sangka awake dhewe. Lah wirang kiambak akhirnya. Ngaten. Nah ini Mata harus masuk di semua lini. Ketika Matan harus dibenturkan dengan misal organisasi yang lain, ketika saya sampaikan di awal, kan sudah ada mahasiswa di PMI, sudah ada kepemudaan di Ansor. Jawab mawon, yang membedakan apa? Oke, di PMI ada 3 slogan. PMI ini ada 3 slogannya, yaitu zikir, berpikir, amal soleh. Nah, pertanyaannya, saat ini sing tasih enten napa nih? Berpikir, oke, Matan juga berpikir, karena di situ dituntut tafakuh fitin. Berpikir jelas, anggota Matan yang sudah berbiat tarekat pasti berzikir, beramal soleh. Nah ini sing ngangkat bareng-bareng. Nggak ada perbedaan kok, nggak ada perbedaan. Kalau memang nanti kemudian PMI nggak mampu mencakup zikirnya, ya sudah, ayo bareng-bareng kali Mata. Nah, itu terlalu sama di Ansor dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama di situ. Ibarat bangunan, semakin banyak tiangnya, semakin kuat. Semakin banyak pilarnya, bangunan itu semakin kuat, semakin kokoh. Itulah Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama punya sayap yang banyak. Mulai dari Jatman, kemudian Muslimat, ada Ansor, ada Ibnu, ada BMI, ada LKNU, ada yang terbaru terkait dengan musik ini kenapa? Les Bumi kan itu. Ini kan dalam rangka untuk memperkokoh nikuan, bukan dalam rangka sikut-sikutan. Bukan dalam rangka sikut-sikutan. Disitulah kita bergerak, disitulah kita lakukan. Apakah pengurus Matan harus sudah berbaiat tarekat? Secara peraturan, G. Secara SOP-nya, G. Standar operasionalnya, G. Harus sudah berbaiat tarekat. Tetapi ketika ini kita sampaikan kepada Maulana Habib Lutfi, jawab beliau, enggak popo, saya melebu pengurus Matan kurung baiat tarekat ora popo. Tapi yakinlah kita berharap suatu saat mereka akan ikut baiat tarekat. Baiat tarekat. Nah kalau bagaimana kemudian kalau mengadakan kegiatan? Kalau kita mengadakan kegiatan, kalau di Ibnu itu seperti Makesta, kemudian apa? Lakmut, kalau ada Ansor, ada PKD dan lain sebagainya, di Matan namanya suluk. Wah, suluk iki 40 dina wiritan. Mboten. Senes. Suluknya Matan senes niku. Suluknya Matan itu hanya bahasanya suluk. Ngoten. Aslinya adalah bahasa Pengkaderan. Ngoten. Aslinya bahasanya Pengkaderan. Tetapi di setiap Pengkaderan
Di setiap kegiatan pengkaderan namanya suluk itu setelah selesai harus ada namanya bayat. Bayat. Lah bayatnya apakah harus mengikat? Tidak. Bayatnya dawuhnya Maulana Habib Lutfi diniati bayat tabarruk. Sehingga ketika bayat tabarruk itu wiridnya tidak dilakukan, tidak terkena dosa atau tidak terkena taklif. Karena kalau bayat muqayyad harus, kalau bayat muqayyad harus ada qadha. Yang tarekah kan kata ninggalin wirid kudu diqadha. Ada sholat tadi. Tapi kalau bayatnya bayat tabarruk niku mboten dosa. Ketika ditinggalin dia pun. Supaya nopo to? Supaya merasakan rasanya piye sih? Cara kasare yang panganan ngoten, aku tak nicipi lah rasanya enak apa ora. Jajal lah tak wiritan tarekah, adem apa enggak. Ngoten niku. Oh ternyata adem, dijajal malih, akhirnya punya keyakinan. Oh iya, melok tarekah enak, ngare ademe ati dan lain sebagainya, yang kemudian dia beat muqayyad. Terhadap siapa? Monggo mursyide sinten sing diyakini tidak harus mengikuti arahan dari atas. Yang penting adalah sementing matur karo para masyayikh kinten-kinten beate teng sinten. Supados angsal mursyid sing betul-betul mursyidun. Kanten dawuh Habib Yahya niku wekdal tasik sugeng dawuh teng kula niku. Saniki niku kathah sing mursyid boten mursyidun dawuh ngoten niku. Makanya kula matur kalih para sesepuh kinten-kinten BAT teng mursyid sinten. Supados diarane pas arah dalane dalane niki. Cara menggoke menggok titik, ora terus menggok rene balik rene menggok neh balik neh kan ngoten niku. Nah, kegiatannya di situ. Sehingga lek teng Jawi, teng daerah Jawa Barat niku entenan. Pengurus matan niku yang ikut kajiannya pengurus matan niku kan preman-preman sing tatoan ngoten niku, kaose cendhek, kathoke cendhek, wis tatoan tok. Dadi melok ngaji kalih ngerokok, kalih ngopi, wis dijane. Enggak apa-apa. Wonten namine istilah kafe sufi. Kafe sufi teng Semarang iki. Kafe sufi niku isine sing tumut kafe sufi, ki anak-anak jalanan. Apakah yang dibicarakan wirid? Tidak. Yang dibicarakan bukan wirid, yang dibicarakan tentang masalah kebangsaan, yang dibicarakan tentang masalah sosial, yang dibicarakan tentang masalah kemasyarakatan. Setelah mereka membicara seperti itu terus-menerus ikut kita, kok kemudian sudah cocok klek lah cara kayu disambung itu pun podo-podo ngancingnya, baru temeriku dilebet nih ibadah misal sholat dan lain sebagainya. Kulo kali rencang-rencang nanti teng Bandar Lampung ngumpul lera-lera kanca-kanca sing model ngoten niku wae. Sing diomongne mboten bab sholat, mboten blas bab sholat. Sing diomongne obrolan, kita ikuti alur dia dulu. Terus diikuti alur dia ngobrolnya. Sekali lagi kita sedikit masuk, terus 1, 2, 3 kali. Keempat kalinya ada tiba-tiba yang nimbrung ikut masuk langsung bahas. Ini haram, apa itu haram, ini zina, haram ini enggak boleh, ini neraka. Benci pertemuan 5 hilang. Resik mboten enten sing budal. Kuwapok. Lha tiang ngoten niku diwarahi langsung diantem haram, neraka. Dia yang melayu tau enggak? Lah ini kader matan enggak boleh seperti itu. Kader matan harus ikuti alur dia, sedikit ditarik. Cara kasar kalau penak contohnya kados dolanan layangan. Dilos, tarik malih, dilos, tarik malih. Suatu saat dipanteng, dipanjer, dicari. Ngoten. Kok mulai mudhun, mulai tarik malih. Lah ngoten niku lah. Ngoten niku. Itu terkait dengan matan, terkait dengan kegiatannya bebas. Artinya tidak melulu wirid. Di Lampung Timur